Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2301030034 dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dalam budaya konseling. Etika dalam budaya konseling multibudaya. Apa saja isu-isu etika yang dihadapi seorang konselor dalam konseling multibudaya? Bagaimana seorang konselor bisa memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip etika dalam konseling multibudaya? Nah, yang pertama itu ada konselor dalam menghadapi konseling multibudaya. Beberapa isunya, yang pertama itu ada bias budaya. Konselor mungkin memiliki bias budaya yang tidak ia sendiri sadari, yang dapat mempengaruhi bagaimana cara ia memahami dan menangani kliennya dari budaya yang lain. Yang kedua, ada kompetensi budaya. Konselor mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menangani seorang klien dari budaya yang berbeda. Yang ketiga itu ada komunikasi. Konselor mungkin memiliki gaya komunikasi yang berbeda dengan kliennya yang berasal dari budaya lain, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman ketika sedang melakukan sesi konseling. Yang keempat itu ada kesenjangan kekuasaan. Konselor mungkin memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada klien, yang bisa mempengaruhi proses konseling dengan klien tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip etika dalam konseling multibudaya, seorang konselor dapat melakukan berbagai hal. Yang pertama itu mengidentifikasi bias budaya. Konselor harus mengidentifikasi bias budaya yang mereka miliki dan berusaha untuk mengatasinya agar tidak ada kesalahpahaman ketika melakukan sesi konseling dengan klien berbeda budaya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi budaya. Konselor harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangani klien dari budaya yang berbeda. Yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang inklusif. Seorang konselor harus menggunakan bahasa inklusif dan tidak mendiskriminasi kliennya. Yang keempat, menghargai perbedaan. Konselor harus menghargai perbedaan antara klien dari budaya yang berbeda. Dan yang kelima itu mengikuti pelatihan. Seorang konselor mengikuti pelatihan tentang isu-isu etika dalam konseling multibudaya. Yang keenam itu ada menggunakan metode etik. Seorang konselor harus menggunakan kode etik yang relevan, seperti kode etik dalam konselor Amerika atau America Counseling Association atau ACA. Nah, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika tersebut, seorang konselor bisa memastikan bahwa mereka bisa memberikan layanan konseling yang efektif dan etis kepada klien walaupun mereka berasal dari budaya yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.